Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Pada video kita kali ini masih melanjutkan topik Seismic Data Acquisition, di mana pada video sebelumnya saya akan melanjutkan ke Seismic Data Processing. Akan tetapi saya melihat ada beberapa topik yang menarik untuk kita explore di Seismic Data Acquisition. Jadi saya akan mulai dengan land atau onshore Seismic Data Acquisition, teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, teman-teman. Terima kasih. Oke, agenda kita kali ini, seperti biasa, saya akan mulai dengan pengertian apa itu land Seismic Data Acquisition. Selanjutnya, contoh seperti apa land Seismic Data Acquisition itu sendiri di lapangan. Oke, jadi jika teman-teman menonton video saya sebelumnya tentang pengertian umum apa itu Seismic Data Acquisition, maka teman-teman akan mendapatkan pemahaman akan pengertian apa itu land Seismic Data Acquisition sendiri, teman-teman. Jadi land Seismic Data Acquisition kita artikan sebagai aktivitas perekaman data seismik yang dilakukan di darat atau di onshore untuk mendapatkan informasi bawah permukaan bumi yang meliputi struktur, stratigrafi, litologi, fasies, porositas, dan sebagainya dengan cara meramatkan sumber gelombang akustik. Dalam hal ini sumbernya bisa dinamit dan juga bisa vibroses, di mana gelombang tersebut akan menjalar ke bawah permukaan bumi dan gelombang tersebut akan dipantulkan dan juga diteruskan oleh batuan bawah permukaan bumi, di mana gelombang yang dipantulkan ini akan direkam oleh alat perekam, dalam hal ini geofon, di atas permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Oke, jika teman-teman melihat kartun ini, di mana ini adalah kartun yang menggambarkan perekaman data di atas permukaan bumi yang dilakukan di darat, di mana kita jalarkan sumber gelombang akustik ke bawah permukaan bumi, maka lapisan di bawah permukaan bumi akan memantulkan gelombang tersebut dan gelombang yang dipantulkan akan direkam oleh rangkaian penerima atau geofon yang ditanam di atas permukaan bumi yang terhubung satu dengan lainnya dengan kabel. Seperti itu, teman-teman. Adapun hasil dari perekaman data seismik akan kita lihat sebagai seri refleksi seismik yang akan berasosiasi dengan kondisi perlapisan bawah permukaan bumi. Jadi, rangkaian trace seismik ini akan merupakan gabungan dari sinyal dan juga noise. Apa itu sinyal, apa itu noise, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya mengenai sinyal dan noise, teman-teman. Oke? Selanjutnya, konfigurasi dari land seismic data acquisition. Seperti apa? Oke, jadi kalau teman-teman menonton kembali, jika teman-teman menonton video saya sebelumnya, di mana saya menjelaskan secara sekilas apa itu konfigurasi open dan split spread. Jadi, konfigurasi perekaman open itu akan terdiri dari sumber dan juga serangkaian penerima atau geofon yang terhubung oleh rangkaian kabel, oke, akan mempunyai offset, di mana kita artikan jarak terdekat antara sumber
dengan penerima atau receiver atau geopon itu diartikan sebagai near offset. Sedangkan jarak terjauh antara sumber dengan penerima atau geopon itu kita artikan sebagai far offset. Jadi kalau kita dapatkan data perekaman dengan konfigurasi open, teman-teman akan bisa membedakan di mana itu sumbernya dan di mana itu penerimanya. Bentuknya kurang lebih setengah dari segitiga seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman akan melihat puncak ini sebagai sumber dari gelombang atau dalam hal ini dinamit, dan juga stress atau refleksi seismik yang akan diterima oleh beberapa channel atau geopon di atas permukaan bumi yang kita representasikan sebagai offset. Jarak offset terjauh terhadap channel penerima terjauh, dan offset terdekat dengan offset terhadap jarak penerima atau channel terdekat. Seperti teman-teman. Oke. Selanjutnya, spread. Kita akan mengenal rangkaian atau konfigurasi symmetrical spread yang akan mempunyai offset di kiri dan di kanan jaraknya akan sama. Artinya bentangan kabel atau bentangan penerima di kiri dan kanan akan mempunyai offset yang sama atau jumlah penerima yang sama. Jadi kalau kita melihat hasil dari perekaman data seismik dengan konfigurasi symmetrical spread akan mempunyai jumlah channel atau penerima di kiri dan di kanan itu sama. Oke. Selanjutnya, asymmetrical spread diartikan sebagai jumlah penerima atau channel di kiri dan di kanan itu tidak sama. Dan kita lihat juga hasil dari perekamannya akan mempunyai bentuk yang khas di mana channel penerima atau trace seismik, refleksi seismik ini di kiri dan di kanan dari sumber jumlahnya akan berbeda seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, sumber dari line data seismik itu sendiri kita akan mengenal sumbernya itu dari palu atau hammer, dari dinamit ataupun dari vibroseis. Jadi kalau kita melihat ini adalah kartun dari perekaman data seismik di permukaan dengan menggunakan palu yang kita pukulkan ke dalam sebuah logam, di mana akan membangkitkan sumber gelombang akustik yang akan meramat ke bawah permukaan bumi, kemudian dipantulkan dan akan direkam oleh geopon atau seismometer di atas permukaan bumi. Seperti itu. Jadi untuk perekaman dengan palu atau dengan hammer ini biasanya banyak dilakukan oleh akademisi untuk penelitian ataupun untuk tujuan geoteknik untuk mengetahui karakter morfologi atau litologi di daerah yang dangkal. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Oke. Selanjutnya dinamit. Jadi sumber dinamit ini biasanya digunakan untuk tujuan komersial atau biasa digunakan di survei eksplorasi minyak dan gas, teman-teman, seperti itu. Jadi dengan sumber dinamit, maka energi yang dibangkitkan atau yang dijalankan ke bawah permukaan bumi akan lebih besar dibanding dengan palu atau dengan hammer, teman-teman. Begitupun penetrasinya itu akan lebih dalam dibandingkan dengan sumber palu ini, teman-teman. Akan tetapi yang harus teman-teman ketahui di sini, sumber dinamit ini biasanya ditanam harus di bawah lapisan lapuk atau di weathering zone. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tanam dinamit ini di lapisan lapuk atau di weathering zone, maka energi dari dinamit ini akan diserap oleh batuan-batuan di lapisan lapuk ini, teman-teman. Artinya apa? Kalau energinya diserap, maka akan terjadi pengurangan energi dan
dia penetrasinya itu tidak akan dalam atau jangkauannya itu akan tidak menjangkau yang lebih jauh lagi, dan juga resolusi seismik juga menjadi berkurang, seperti teman-teman. Oke, itu prinsip yang harus teman-teman ketahui. Seperti itu dari penggunaan sumber dinamit. Yang selanjutnya, sumber fibroses. Nah, untuk fibroses ini biasanya digunakan di daerah gurun pasir. Akan tetapi tidak harus selalu di gurun pasir. Jadi maksud dan tujuan dari fibroses ini itu akan lebih ditekankan kepada kepentingan lingkungan. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan dinamit, fibroses itu akan lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan sumber ledak seperti dinamit yang menggunakan sumber eksplosif yang mungkin akan mempunyai dampak yang kurang bagus terhadap lingkungan. Jadi dengan fibroses ini, sumber yang kita dibangkitkan itu akan menggunakan energi mekanik. Jadi kita getarkan sumber dari mekanik ini terhadap sebuah logam di atas permukaan bumi, kita getarkan dengan energi tertentu. Jadi sumber energi mekanik ini akan menghasilkan gelombang yang akan dijalankan ke atas ke bawah permukaan bumi. Jadi prinsipnya sama dengan yang sumber dinamit, akan direkam oleh sumber-sumber penerima di atas permukaan bumi dari area-area geopolitik di atas permukaan bumi, seperti itu. Jadi untuk jangkauan dibandingkan dengan dinamit, fibroses ini kita bisa mengatur parameter-parameter lebih terkontrol. Artinya apa? Dengan fibroses kita bisa mengatur seberapa besar sumber dari getaran, seberapa dalam penetrasi dari getaran, dan juga kita akan bisa mengontrol noise. Artinya apa? Di fibroses ini kita bisa memilih rentang frekuensi yang akan kita rekam dan juga rentang dari energi yang akan kita jalankan. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman melihat perbedaan dari raw data atau trace seismik yang direkam oleh penerima atau channel atau geopon, maka teman-teman akan melihat perbedaan yang cukup signifikan dari mulai data yang didapatkan dari palu atau dari hammer, dari dinamit, dan juga dari fibroses. Kita lihat, kalau dari hammer, terlihat datanya lebih clear dibandingkan dengan dinamit atau dengan fibroses. Dan juga di sini dengan hammer itu noise random dan coherent noise-nya tidak terlalu dominan. Akan tetapi di sini kita lihat sinyalnya atau amplitude-nya juga tidak terlalu kuat. Seperti itu teman-teman. Dan juga penetrasinya juga tidak terlalu dalam. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau kita lihat dinamit kalau kita lihat datanya itu dia lebih banyak kombinasi antara sinyal dan noise. Jadi kita lihat di sini lebih dominan noise. Kalau kita lihat di sini ada yang dihasilkan noise oleh device atau dari peralatan, atau kita sebut electromagnetic noise. Ada juga oleh akibat perekaman dari ground roll noise, dan juga ada gelombang langsung noise. Jadi di sini kita lihat sumber dari refleksinya itu masih tetap noise, teman-teman. Kita lihat untuk proses, kita lihat hampir mirip dengan data dari sumber dinamit. Ada noise yang dibangkitkan dari device seperti
ground roll, dan juga random noise seperti ini teman-teman. Akan tetapi kita lihat frekuensinya dibandingkan dengan dinamit yang preproses itu frekuensinya lebih tinggi teman-teman. Akan tetapi untuk data ini kita lihat refleksi utama masih tertutup dengan noise. Jadi ini masih banyak harus dilakukan reconditioning atau demotival untuk dapat melihat sinyal lebih jelas, teman-teman. Oke, intinya dari sini teman-teman bisa melihat perbedaannya data yang bersumber dari palu, dinamit, ataupun vibrosis teman-teman seperti itu. Oke, selanjutnya 2D dan 3D land seismic data acquisition. Jadi untuk perekaman data seismik 2 dimensi dan 3 dimensi, kita akan mendapatkan gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi untuk data seismik 2 dimensi di darat, kita akan mendesain lintasan yang akan melewati struktur atau area yang menjadi target utama kita. Jadi untuk 2D hanya sebagai lintasan garis lurus seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau kita dapat lakukan survei 2 dimensi di darat, maka kita akan mendapatkan profil kurang lebih seperti ini. Artinya sinyal atau fault atau sinyal to noise rasio yang besar akan didapatkan di daerah yang mempunyai fault yang besar, dalam ini di tengah-tengah, jadi di pinggir-pinggir lintasan. Di sini kalau kita asumsikan ini sebagai 2 dimensi, jadi di ujung lintasan di sini sama di sini di ujungnya, kalau kita lihat di profil ini, maka refleksinya tidak akan merepresentasikan kondisi bawah permukaan yang sebenarnya. Artinya apa? Di sini voltnya lebih kecil dan berarti sinyal tunas rasionya itu rendah. Jadi semakin ke tengah di sini, maka atau di lintasan ini voltnya makin besar dan tingkat kepercayaan kita untuk interpretasi lanjut juga besar. Oke, seperti teman-teman. Jadi profil untuk 2 dimensi, kalau datanya seperti ini, ciri khas ini adalah speed spread. Jadi konfigurasi speed spread seperti ini di LAN. Ini sumber dari gelombangnya, ini stasiun penerimanya, kiri kanalnya sama jumlahnya. Ini ciri khas dari konfigurasi penembakan speed spread. Oke, jadi lintasan garis lurus ini adalah lintasan atau line 2D seismik. Oke, untuk lintasan 3 dimensi biasanya kita desain untuk area sama seperti 2 dimensi, tapi untuk 3 dimensi maka kita akan membuat lintasan yang lebih fokus terhadap daerah yang akan menjadi target kita teman-teman. Dalam hal ini kita garis segi 4 ini lintasan 3 dimensi kita, bikin layout 3 dimensi kita, dan kita akan modelkan fault coverage-nya. Apa itu fault coverage? Jadi teman-teman kembali saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya. Jadi fault coverage itu menggambarkan sinyal to noise ratio kita. Jadi semakin banyak fault coverage, maka sinyal to noise ratio-nya kita semakin tinggi, teman-teman, seperti itu. Jadi artinya di sini sinyalnya lebih tinggi, berarti kita harapkan resolusinya juga lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ciri khas dari perekaman data 3 dimensi di LAN, kita akan mendapatkan profil yang tidak hanya satu shot gather atau satu perekaman data seismik,
Di sini kenapa ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Jadi ini terdiri dari ini perekaman data 3 dimensi dengan 5 lintasan penerima data yang hidup. Jadi di perekaman data 3 dimensi ini ada beberapa lintasan yang kita sebut slot, istilahnya ada slot. Itu terdiri dari line-line atau lintasan seismik. Pada saat satu kali shot, maka lintasan-lintasan tertentu akan kita hidupkan channelnya. Maka kalau kita merefer ke gambar ini, pada saat dilakukan penembakan di nomor shot header ini, maka ada 5 lintasan yang dihidupkan, lintasan penerima. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk video kita kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan teman-teman, khususnya yang non geoscientist. Semoga dapat menambah wawasan, khususnya di teman-teman yang bergerak di bidang oil and gas ataupun akademisi. Oke, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga tidak tepat dalam penyampaiannya. Saran dan kritik saya terima dan insya Allah akan saya perbaiki segala kekurangannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang karena teman-teman adalah energi saya untuk terus berkarya dan berbagi teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.